Pemirsa, seorang perwira menengah TNI di Makassar dicopot dari jabatannya setelah diduga terlibat hubungan terlarang dengan seorang aparatur sipil negara. Proses penanganan hukumnya di internal militer dinilai lamban meski telah cukup bukti untuk disidangkan di pengadilan militer. Perselingkuhan yang diduga melibatkan oknum TNI dan seorang ASN muncul ke publik saat seorang dokter melaporkan hubungan terlarang itu ke Polisi Militer Kodam Makassar. Laporan itu ditindaklanjuti hingga perwira menengah TNI tersebut dicopot dari jabatannya dan mendapat sanksi disiplin. Hasil penyidikan Auditorat Jenderal TNI menunjukkan ada unsur pelanggaran hukum yang memenuhi unsur delik asusila. Namun kuasa hukum pelapor menilai penyelesaian pidana di internal militer berjalan lambat dan belum dilimpahkan ke pengadilan militer. Dari pemeriksaan berkas dan lain sebagainya, ya kan, sudah diuji dengan beberapa unsur itu kan, memang terpenuhi unsur itu, sehingga kami dari auditor itu mengajukan kepada Papera untuk disidangkan di peradilan militer. Bahwa proses hukumnya terjadi perbedaan pendapat antara Otmilti 4 Makassar dengan Papera dalam hal ini Pandam 14 Hasanuddin Makassar. Untuk itu, kami berharap kepada Papera untuk segera mengajukan berkas perkara ke Pengadilan Militer Utama untuk disidang perbedaan pendapat. Kuasa hukum pelapor mendorong agar penegakan hukum di internal TNI dilakukan secara transparan untuk menjaga nama baik institusi dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota DPRD Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur dilaporkan ke polisi atas dugaan kekerasan seksual terhadap seorang wanita. Perkara ini juga dilaporkan ke Komnas Perempuan. Pemirsa, korban berinisial YNS melapor melalui kuasa hukumnya Radiston Sirait ke Polres Jakarta Selatan. Sedangkan terlapor berinisial YM, anggota DPRD Kabupaten Kupang, diduga memaksa korban melakukan tindakan asusila di sebuah hotel di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Selain itu, pemirsa, korban juga mengaku mendapat intimidasi dari istri terlapor melalui pesan teks bernada ancaman. Pihak korban selain ke polisi dan Komnas Perempuan juga akan melaporkan oknum anggota DPRD tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan Kabupaten Kupang. Kami harap penegak hukum bisa secara transparan, profesional melakukan proses penyidikan dan supaya ini besar diusut tuntas. Karena terduga pelaku ini memiliki relasi kuasa yang cukup kuat di daerahnya. Kami sudah membuat juga pengaduan ke Komnas Perempuan yang tujuannya supaya Komnas Perempuan ikut turut serta melakukan pemantauan dan dukungan baik fasilitas kesehatan maupun dukungan bantuan hukum maupun dukungan ahli. Pemirsa, saksi dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi mengembalikan aset yang telah disita. Kuasa hukum Linda Susanti, Deolipa Yumara, menilai penyitaan aset kliennya oleh KPK dilakukan tanpa dasar yang kuat. Aset berupa uang tunai, emas, dan sertifikat tanah dianggap merupakan milik pribadi kliennya dan tidak terkait dengan kasus Hasbi Hasan. Menurutnya, bukti kepemilikan telah diserahkan kepada penyidik, namun belum ada kejelasan pengembalian. KPK sebelumnya menyita sejumlah aset dalam penyidikan dugaan suap dan pencucian uang yang melibatkan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan sebagai tersangka. Selama ini ibu ini diam-diam saja berusaha sendirian, sekarang ada kami, mudah-mudahan yang pasti aset itu adalah aset warisan yang selama ini belum pernah saya ungkap. Dan aset warisan murni dari orang tua saya dari Australia, dan saya pribadi sudah memberikan bukti-bukti dokumen secara resmi kepada penyidik, dan juga ada beberapa dokumen ketika dari Australia ke Indonesia. Pemirsa, kasus kematian Brigadir Esko yang tewas dibunuh rekannya sesama polisi terus menyita perhatian. Terbaru, warga bersama keluarga Brigadir Esko menggeruduk dan merusak tersangka lantaran kesal. Maksud kami merusak rumah tersangka lantaran kesal dengan pengungkapan kasus yang dinilai lambat.
Emosi keluarga Brigadir Esko bersama warga tak terbendung. Keluarga korban pun menggeruduk rumah keluarga tersangka Bribtu Rizka di Desa Bunjeruk, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Masa menjebol tembok dan pagar rumah Rizka hingga merusak seluruh barang dan jendela rumah. Aksi dipicu lantaran warga geram dan frustasi. Penyidik dinilai lamban menanggapi proses hukum kasus pembunuhan Brigadir Esko. Sudah ada pengakuan dari anak kami menyebut nama persis. Kenapa belum diambil? Waduh, anak alumni ini sudah menyebut nama-nama itu. Kenapa tidak diambil? Ya. Ada apa? Ini menyakiti perasaan kami. Kami sangat tersakiti. Kami dihina, keluarga besar kami dihina. Kami tidak terima. Harus pelaku ini segera ditangkap. Sebelumnya, Brigadir Polisi Esko Fascarelli ditemukan warga pada 24 Agustus 2025 dalam kondisi terlentang tak bernyawa dengan leher terikat tali. Belakangan terungkap, Bribtu Rizka yang merupakan istri korban ditetapkan sebagai tersangka. Keluarga pun menduga ada keterlibatan orang lain dalam peristiwa pembunuhan Brigadir Esko dan mendesak polisi agar segera menetapkan tersangka lain yang diduga terlibat pembunuhan. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Muzakir iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih selidiki tewasnya terapis berusia 14 tahun yang jatuh dari lantai 5 rumah pijat Delta Spa di Pejaten, Jakarta Selatan. Selain itu, polisi juga dalami dugaan eksploitasi anak di bawah umur dan dugaan pidana perdagangan orang. Di lahan kosong inilah warga menemukan jasad perempuan muda berkulit putih. 5 hari kemudian, Kapolres Metro Jakarta Selatan menjelaskan penemuan jejak kaki di lantai 5 di lokasi jatuhnya terapis berusia 14 tahun di Delta Spa, Jakarta Selatan. Memang ada jejak kaki, telapak kaki yang dari lantai 5 sampai ke lantai 3. Nah, dari lantai 3 terus di pinggiran di tembok itu tiba-tiba jejak kakinya hilang. Dan akhirnya kita temukan juga di bawah ada dompetnya yang terpental atau lepas dari sakunya, mungkin dari tangan atau dari badannya, yang tidak, pada akhirnya kita untuk sementara masih melakukan penyelidikan pendalaman apakah ini benar dia terjatuh dari lantai 3 ataukah ada penyebab lainnya. Itu yang masih kita lakukan pendalaman terkait dengan hal ini. Kemudian kami juga mendapatkan informasi bahwa ini keluarga korban ini melaporkan adanya dugaan eksploitasi anak di bawah umur. Apakah itu benar, Pak? Sudah masuk laporannya? Iya, benar. Itu laporan yang sedang kita tangani, lakukan penyelidikan terkait dengan dugaan adanya eksploitasi anak atau terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak. Artinya kita masih melakukan penyelidikan lebih mendalam lagi, melihat alat bukti yang kita kumpulkan. Yang pada intinya untuk penyebab kematian kami belum bisa menentukan, yang menentukan kan ahli. Ahli, untuk itulah jenazah masih dilakukan otopsi dan kami menunggu hasil dari ahli forensik. Sebelum dilaporkan meninggal, korban sempat ingin pulang ke rumahnya di Indramayu. Namun, niat korban terhalang oleh peraturan denda dari Delta Spa berupa uang jaminan sebesar 50 juta rupiah. Karena nggak sesuai sama perjanjian di Bali. Di Bali katanya kan gaji 5 juta, nyampe Jakarta malah 1 juta. Tuh. Terus kan adik saya kan istilahnya kan udah nggak betah lah intinya di sini tuh, mau pulang dulu tadinya. Cuma dari pihak Deltanya mungkin ngancam kalau belum 1 tahun membayar dendanya 50 juta.
Hingga kini polisi masih menyelidiki apakah korban mengalami kecelakaan hingga jatuh atau sengaja melompat dari atap.